Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, bak petir di siang bolong. Erlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga beralasan untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Apa iya? Publik pun enggan menelan mentah-mentah alasan yang disampaikan langsung oleh Erlangga. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Erlangga mundur di saat Golkar tengah adem ayem dan juga hanya berselang 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember mendatang. Lalu, apa atau siapa yang membuat Erlangga lengser dari pucuk beringin? Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pernyataan dari Erlangga tadi menggegerkan panggung politik pada hari Minggu kemarin. Erlangga bilang pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar berlaku sejak 10 Agustus 2024. Dalam video berdurasi 6 menit itu, Erlangga juga menyampaikan keberhasilan Golkar dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2024 di bawah kepemimpinannya. Memang faktanya, saudara, Golkar tampil gemilang dengan kenaikan perolehan suara dari pemilu sebelumnya dan bertengger di posisi nomor 2 di pemilu 2024. Makanya publik dibuat bingung, apa yang memicu Erlangga meninggalkan kursi ketua umum? Kenapa sekarang? Padahal hanya kurang 4 bulan lagi masa kepemimpinannya di partai berlambang beringin usai. Hal ini memantik isu berembus kencang jika kemunduran Erlangga karena ada tekanan. Tak hanya prestasi di partai, sosok Erlangga juga dikenal dekat dan loyal dengan Presiden Joko Widodo. Erlangga telah menjadi pembantu Jokowi sejak masa pemerintahan pertama dengan menjadi Menteri Perindustrian pada 2016 dan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Oktober 2019. Hubungan Erlangga dan Jokowi terbilang harmonis. Kedekatan keduanya sering ditampilkan ke publik sebagai sekutu kuat dalam kemenangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gejolak ada pihak yang ingin melengsarkan Erlangga sebenarnya pernah terendus oleh Luhut Binsar Panjaitan, rekan sesama Menko sekaligus petinggi Golkar. Sebelumnya, saudara, Luhut memuji kinerja Erlangga baik di kabinet maupun di partai beringin. Luhut tak melihat di mana letak celah Erlangga. Oleh karena itu, Luhut meminta Golkar tetap solid, kompak, dan mewanti-wanti jangan sampai Golkar diatur-atur orang luar. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia, dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya, kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Pasca mundurnya Erlangga, kondisi internal Golkar relatif kondusif. Golkar move on dengan menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Sebaliknya, berembus kencang biang dibalik mundurnya Erlangga justru dari faktor eksternal. Nama Presiden Joko Widodo pun ikut terseret dalam dinamika partai beringin itu dan diduga cawe-cawe urusan dapur Golkar. Apalagi saudara Erlangga sempat bertemu 4 mata dengan Jokowi di Istana Kepresidenan 1 hari sebelum dirinya mundur sebagai Ketum Golkar. Saat itu Erlangga sempat merespons sejumlah pertanyaan wartawan. Erlangga mengatakan dirinya memberikan informasi perkembangan terkini soal kondisi ekonomi, termasuk kartu prakerja. Ditanya isu yang bergulir, Jokowi sendiri membantah bahwa dirinya cawe-cawe terkait mundurnya Erlangga Hartarto
dari kursi Ketum Golkar. Jokowi menegaskan dirinya tidak mencampuri urusan internal Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Nggak bisa. Penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Lengsernya Erlangga mau tak mau membuka memori soal kasus ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Erlangga pernah diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung di Gedung Bundar pada Juli 2023. Pemeriksaan Erlangga kala itu untuk pengembangan penanganan perkara tersangka Indrasari Wisnuwardana yang merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Saat itu, Kejagung memandang perlu memeriksa Erlangga dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sedangkan saat ini, Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengungkapkan belum ada informasi tentang pemanggilan Erlangga. Kami belum mendapatkan informasi. Nah, kalau misalnya seperti yang teman-teman media sinyalir, ada informasi perkembangannya akan kami update. Ya. Berarti dalam waktu dekat, misalnya minggu lalu itu belum pernah ada pemeriksaan terhadap Erlangga, ya, Pak? Belum. Terakhir Iya, yang dulu. Ya. Tapi jika dibutuhkan bakal lakukan pemanggilan ya Pak? Gimana? Jika dibutuhkan keterangannya bakal lakukan pemanggilan. Terhadap siapa saja dalam penanganan perkara itu dilakukan. Ya, karena itu adalah kebutuhan penyidikan. Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional pada 20 Agustus mendatang dan dilanjutkan dengan musyawarah nasional ke-11 pada malam harinya di Jakarta. Dalam munas itu nantinya akan dipilih Ketua Umum Golkar setelah Erlangga mundur. Di antara sejumlah nama internal Golkar, muncul isu kuat Menteri Investasi sekaligus kader Golkar, Bahlil Lahadalia akan ikut masuk dalam bursa calon ketum Golkar. Bahlil selama ini dikenal sebagai menteri yang cukup dekat dengan Jokowi. Sinyal Bahlil masuk bursa ketum Golkar makin kuat setelah beredar foto pertemuan antara Bahlil dengan Presiden Joko Widodo dan mantan wakil presiden sekaligus politisi senior Golkar Yusuf Kala. Pertemuan dilakukan di tempat terpisah dan diduga berlangsung sehari sebelum Erlangga mundur. Namun Bahlil membantah jika pertemuannya dengan Jokowi dan JK ada kaitannya dengan rencana menduduki posisi PLT Ketua Umum ataupun calon Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil hanya meminta arahan kepada Jokowi sebagai bosnya di kementerian dan bersilaturahmi dengan JK. Indikasi Bahlil akan maju dalam pencalonan Ketum Golkar kian menguat. Bisa jadi ini terlihat dalam gurauan yang dilontarkan Erlangga di ibu kota Nusantara awal pekan ini. Saat itu, Bahlil tiba-tiba saja mengambil salah satu kursi. Erlangga pun mengatakan kursinya Pak Kapolri aja diambil sama Pak Bahlil. Rupanya kursi itu sebelumnya diduduki oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sejumlah elit Partai Golkar pun diketahui mendukung Bahlil. Bahlil sendiri mengungkapkan biarkan semuanya berjalan alami saat ditanya soal restu presiden. Saya pikir proses aja lah ya. Saya kan juga sebagai kader yang bukan dari pengurus DPP sekarang, jadi mengikuti proses aja alamiah kok alamiah. Saya tidak bisa menjawab itu karena tanyakan kepada yang berhak memberikan restu kan. Kalau dari Pak Bahlil kan Pak Bahlil dekat sama presiden, terus ada isu kalau Pak Presiden dicawe-cawe di dalam partai ini. Nggak ada. Apa cawe-cawe ini kan proses internal aja, nggak ada. Rumor Jokowi cawe-cawe dapur Golkar sebetulnya sudah berembus sebelum Pilpres. Kedekatan keluarga Jokowi dan Golkar dinilai sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Jokowi disebut-sebut butuh kendaraan politik setelah lepas dari PDI Perjuangan.
Apalagi sang putra Gibran Raka Buming Raka sudah menjadi wakil presiden terpilih. Erlangga menerima keluarga Jokowi dengan tangan terbuka di Golkar, bahkan menawarkan menjadi rumah bagi keluarga Jokowi di saat Jokowi tengah berseteru dengan PD Perjuangan. Saat itu Erlangga Hartarto menyatakan Jokowi dan Gibran sudah masuk ke keluarga besar Golkar dan tinggal tunggu formalitasnya saja. Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa. Meski terus digadang-gadang masuk ke dalam keluarga Golkar hingga akhir masa jabatan Jokowi, baik Jokowi maupun Gibran tidak juga menjadi bagian dari Golkar. Maka teka-teki di balik mundurnya Erlangga pun masih belum menemukan jawaban. Lalu siapa yang melengsarkan Erlangga? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari pengunduran diri mendadak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mahfud menyebut teka-teki penyebab mundurnya Erlangga akan terjawab saat Munaslup Partai Golkar. Mahfud menyatakan ada 3 hal yang menjadi kemungkinan mundurnya Erlangga. Mulai dari intervensi Presiden Joko Widodo, orang yang mengatasnamakan Joko Widodo, hingga konflik internal di tubuh Partai Golkar. Jadi saya sudah jawab, saya tidak tahu apakah itu intervensi dari Pak Jokowi atau itu sebenarnya ada orang-orang nakal mengatasnamakan Pak Jokowi atau memang ada konflik internal karena politik itu kepentingan. Nah itu semua akan terjawab dari 3 alternatif itu. Akan terjawab nanti sesudah Munaslup atau Munas yang dipercepat yang konon di akhir Agustus. Kita lihat aja perkembangannya. Lalu siapa yang melengsarkan Erlangga dari pucuk beringin? Apakah Munaslup Partai Golkar dapat memberikan jawaban? Kita tunggu saja. Politik memang penuh dengan kejutan. Dan tetap bersama kami saudara, berita utama akan kembali dengan informasi seorang dokter muda di Semarang mengakhiri hidupnya karena diduga tidak kuat dibully selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang.